Natal itu apa dan bagaimana kita bisa menyikapi Natal. Bapak Ibu sekalian, perlu kita ingat ya, Natal itu kalau dari asal usulnya sebenarnya tidak terlalu cocok kalau disebut hari lahirnya Nabi Isa ya. Soalnya ini masih ada perayaan anak dewa matahari. Nah, kok bisa? Nah, kita coba cek ya. Natal ini secara arti kata hari kelahiran seseorang. Tapi secara istilah itu adalah hari lahirnya Yesus ya, atau Yesus atau kita kenal Nabi Isa itu sebagai anak Tuhan, penebus dosa, juru selamat manusia. Ini keyakinan Kristen. Kalau keyakinan kita kan Nabi Isa itu adalah seorang utusannya Allah. Kan beda ya, beda. Kalau Kristen, Isa itu, Yesus itu adalah anak Tuhan. Ya. Beda, jadi beda jauh. Beda jauh. Nah, menurut Katolik Encyclopedia, ya, Christmas itu, Natal itu nggak ada pada awal-awal agama ini muncul, nggak ada. Ya, nggak ada. Justru ditengarai perayaan Natal ini dari Egypt, dari Mesir. Nah, waktu itu Mesir ini masih menyembah berhala. Maka kemudian kok bisa berubah jadi lahirnya Yesus? Nah, ini jadi pertanyaan. Dalam ensiklopedia itu juga hari Natal itu nggak pernah ada seorang pun mengadakan upacara untuk merayakan hari lahirnya Yesus. Nggak pernah. Ya, nggak pernah. Justru mereka itu lebih condong merayakan hari kematian. Hari kematiannya Yesus daripada hari lahirnya Yesus. Nah ini lantas dari mana menurut Ensiklopedia Americana itu ada kaitannya dengan perayaannya Romawi Yunani kuno yang digabung dengan ajaran Kristen. Ya, ini kalau kita lihat dari sejarahnya. Ya, tapi sebenarnya kita lebih fokus kepada definisi tadi. Ya. Ada perbedaan yang cukup mendasar antara Natal versi Kristen dengan sekedar itu hari lahirnya Nabi Isa. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, kita perlu ingat kalau ada perbedaan keyakinan kita dengan mereka, ya, perbedaannya ini benar-benar bertolak belakang, ya, 180 derajat, ya, 180 derajat nih. Kita coba buka dulu yang Nabi Isa-nya dalam pandangan Islam, ya, ini ya. Nah, ini Yesusnya lagi ya ini. Semua nabi agamanya sama dalam keyakinan kita, jangan lupa. Nabi Nuh Muslim, Ibrahim Muslim, anaknya Nabi Ibrahim, cucu-cucunya Muslim semua. Musa Muslim, Isa juga Muslim, ya. Isa juga Muslim. Nih, surat Ali Imran 52. Ini ucapannya Nabi Isa. Amanna billah washhad bi anna muslimun. Di semua nabi agamanya Muslim. Makanya kan inna dina indallahil Islam. Terus Nabi Isa itu sebenarnya masih hidup, belum meninggal.
Ya. Bukan juga disalib, bukan. Ya. Nabi Isa itu kalau nggak disalib di mana? Di mana sekarang? Diangkat ke langit, ya gitu. Berdasarkan An-Nisa 157 158. Barrafa'ahullahu ilaihi. Ya. Di Allah nanti turun lagi nggak Nabi Isa? Turun apa enggak? Kapan Bu turunnya? Ayo, kapan? Masih lama atau sebentar lagi? Turunnya di mana? Ayo. Nah, ya, turunnya di Suria. Tuh. Ya. Turunnya ngapain? Tuh. Coba nih. Coba ini kalau kita lihat ya. Turunnya itu kalau nggak salah waktu subuh. Ya. Turunnya ngapain nih? Beliau sini disebutkan hakaman adalah hakim yang adil. Berarti dunia dalam kondisi zalim, ya. Fayaksiros solib, menghancurkan salib, ya kan? Wayaktulal khinzir, membunuh babi. Wayado al jizyah, menghapus pajak, ya. Jadi pajak dihapus, bukan dinaikkan, Bapak Ibu ya, dihapus. Nanti zamannya Nabi Isa, ya. Kalau sekarang pajak naik, ya. Wa yafidul malu hatta la yaqbalahu ahadun. Di zaman Nabi Isa, nah ini yang belum ketemu, tapi bisanya cepat. Harta itu melimpah ruah sampai gak ada orang yang mau nerima karena sudah kaya semua. Nanti ya, kalau sekarang kan belum, ya. Sekarang kalau ditawari harta masih banyak yang mau, ya. Kalau nanti ya, di mana turunnya? Kalau kita lihat ya, hadis-hadisnya ini turunnya itu, nah, nih. Nabi Isa akan turun ya, fayanzilu indal manaroh, di sisi menara al-baidho, menaranya warna putih, sarkia Dimasko, di sebelah timur kota Damaskus. Di mana Damaskus? Di Suria. Lagi rame nggak hari ini? Lagi rame. Kenapa ramenya? Nah, merdeka lah ini. Merdeka dari siapa lah? Ya, itu nanti perlu dibahas juga, ya. Tapi jangan sekarang, ya. Nanti bahasnya. Nah, hari Kamis kalau nggak salah, Kamis di Al-Kohar, ya, ya. Kamis di Al-Kohar, insya Allah kita akan coba cek, ya. Kita sekarang fokus Nabi Isa dulu. Nah ini kota Damaskus di Masjid Umayyah, di menara warna apa tadi? Putih. Nah, ini menara. Nah, itu dia. Silakan ditungguin di sini, ya. Nanti Nabi Isa turun, ya. Intinya ada perbedaan teologi, keyakinan antara kita dengan Nabi, dengan umat Kristiani. Loh, kita meyakini Nabi Isa Nabi, mereka meyakini Nabi Isa Tuhan, nggak cocok. Nah, merayakan Natal nggak cocok. Ya, ya udah ngucapin. Nah ini yang perdebatannya dari dulu sampai sekarang. Cuma kalau dulu semua sepakat haram ngucapin, ya. Dulu gitu, semua sepakat haram. Sekarang sudah mulai rada lunak, membolehkan, tapi itu cuma lip service, artinya cuma di mulut, ya. Nggak sampai di hati. Nah, tapi ini pun juga ada catatan, nggak untuk semua orang. Untuk para pejabat yang warganya macam-macam agamanya, nah itu baru boleh gitu. Tapi kalau buat
Orang biasa kan nggak ada kepentingan buat ngucapin itu. Maka buat pejabat hanya lip service, cuman di mulut, nggak sampai di hati. Ya. Nah, tapi kalau toleransinya keblabasan, hancurlah Bapak Ibu sekalian. Ya, seperti kita lihat nih, keblabasan banget. Nah, misalnya ini kan keblabasannya kebangetan. Ya. Atau seperti ini kan nggak apa-apa kalau kan nggak ada yang itu ya. Atau seperti ini ya kan, masa warga Muhammadiyah ikut begini kan nggak mungkin ya kan, nggak mungkin ya. Warga Muhammadiyah ikut foto di balik pohon Natal nggak mungkin juga loh ya, nggak mungkin. Jadi artinya kita toleran ya, tapi jangan sampai keblabasan. Maka kita perlu mengingat ya, toleran itu apa sih sebenarnya? Bapak Ibu sekalian, kita coba fokus di definisi dulu ya. Karena kan disuruh umat Islam harus toleran, harus toleran, harus toleran. Oke. Tapi toleransi yang kayak gimana? Definisi toleran adalah ya, menghargai, membiarkan, membolehkan pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan yang berbeda bahkan bertentangan. Itu harus dibiarkan, dibolehkan, ya, dihargai. Nah, itu dia. Harus, ya, harus seperti itu. Jadi bukan dihormati. Nah, karena kalau menghormati, coba kita cek yang nomor 2. Menjunjung tinggi pendapat dan keyakinan orang lain. Wah, ini nggak cocok. Masa keyakinan menyembah selain Allah kita angkat-angkat, kita junjung tinggi? Ini nggak cocok, nggak mungkin, nggak bisa. Sesuatu yang bertentangan dengan keyakinan kita, nggak mungkin kita angkat-angkat, nggak mungkin. Makanya toleran itu stop, cuma di sini biarkan, bolehkan, ya, bukan oh nggak apa-apa, ya. Karena nanti munculnya malah jadi pluralisme agama, ya. Menyamakan semua agama. Itu yang sekarang jadi persoalan kita hari ini, ya. Toleransinya keblabasan, meyakini semua agama sama, semua agama benar, akhirnya mengorbankan keyakinannya sendiri. Padahal bukan itu yang diminta dalam ajaran Islam. Enggak. Baik. Nah, sekarang apakah Islam itu toleran atau intoleran? Bisa ada bukti 2. Yang pertama secara prinsip, yang kedua, bukti sejarahnya sepanjang perjalanan umat Islam. Sekarang prinsipnya satu aja, la ikraha fiddin. Nggak ada paksaan untuk masuk ke dalam agama Islam. Nggak ada paksaan. Ya. Mau masuk Islam silakan, nggak mau masuk Islam juga silakan. Ini namanya toleran. Kalau intoleran, kamu harus masuk Islam. Kalau kamu nggak mau masuk Islam, tak usir kamu dari wilayah kecamatan ini. Intoleran, ya. Nggak boleh. Ya. Maka toleran itu mengakui, membiarkan, membolehkan keyakinan yang berbeda. Bukan, oh kamu Natalan, aku Idul Fitrian. Oh gak apa-apa, ya. Kamu ke gereja, aku ke masjid. Gak apa-apa, kenapa? Kan Tuhannya sama. Wah ini sesat ini. Ya kan? Sesat, keblabasan nanti. Ya. Tuhan itu kan satu, jalannya berbeda-beda. Agama tuh kayak begitu. Ya. Banyak jalan menuju MI Muhammadiyah Bangkingan. Walaupun jalannya banyak ditutup tadi, ya. Banyak jalan menuju Tuhan. Agama kayak begitu gak bisa ini. Sesat, ya. Keliru, ya. Kacau balau. Keyakinan seperti ini,
Ya. Yang benar, kamu mau masuk Islam silakan, nggak masuk Islam silakan. Tapi dalam keyakinan kami, keyakinan agamamu itu salah. Keyakinan agamamu keliru. Soalnya menurut keyakinan kami, kamu menyembah selain Allah. Makanya kemudian muncul konsep lakum dinukum waliyah. Ya, silakan kamu mau nyembah siapa, ritual agamanya kayak gimana, silakan. Ya. Tapi jangan paksa saya ikut menghadiri ritual tersebut. Viral di Kediri, anak-anak usia SD diajak keliling tempat ibadah 5 agama. 6 agama, ya. Jadi dari gereja, vihara, pura, ya. Terus kelenteng, ya. Diajak keliling, ya. Supaya toleransi. Ini sebenarnya bisa dibilang bagus, ya. Juga bisa dibilang nggak bagus. Oh, yang orang dewasa saja masih punya keyakinan semua agama sama, Tuhannya sama, apalagi anak-anak, loh kan? Nanti lama kelamaan besar dia bisa milih. Bapakmu agamanya apa? Islam. Aku kan semua agama kan sama. Kayaknya aku lebih tertarik agama lain. Wah, hancur. Karena Bapak Ibu perlu waspada ya. Di negara kita umur 17 tahun ke bawah, agama ikut orang tua. Umur 17 tahun ke atas, agama boleh milih sendiri, dilindungi undang-undang. Jadi jangan sampai kita menyesal, tiba-tiba anak kita yang udah di atas 17 tahun, mendeklarasikan pindah agama. Ya, dilindungi undang-undang. Kita nggak bisa intervensi, nggak bisa. Itu gara-gara sejak dini toleransinya kebablasan. Nah, oke. Apakah Islam itu toleran atau bukan? Kita buktikan dari sejarah. Tepatnya kita buktikan dari Rasulullah SAW dulu sampai berikutnya sampai Indonesia. Waktunya masih ada 30 menit, ya. Kan tadi mulainya 6.15, jadi nambah 15, ya. Atau jam 7 aja. Jam 7 aja atau tambah 15 menit, Bu? Ya. Jam 8. Jangan lama-lama, Bu. Nah, baik. Kita cek dulu. Rasulullah SAW itu pernah hijrah dari Mekah ke Madinah. Di Madinah beliau ketemu sama orang-orang minoritas. Kita cek ya. Minoritasnya itu minoritas apa ya? Minoritas nih, waktu di Madinah penduduk Madinah mayoritas Islam, baik yang ikut hijrah dari Mekah maupun penduduk asli Islam semua. Nanti ada penduduk yang nggak mau masuk Islam, musyrik, tapi ujung-ujungnya masuk Islam, yang tidak memusuhi, tapi yang memusuhi Islamnya pura-pura, makanya jadi munafik. Jadi tapi Madinah itu mayoritas Islam, ya, mayoritas Islam. Ada minoritasnya, yaitu Yahudi. Nah, Yahudi ini kalau dia dapat hidayah masuk Islam juga. Tapi kalau dia nggak mau, dia tetap agama Yahudi, agama kafir. Nah, ini sedikit Yahudi, cuma 3 suku. Bapak Ibu sekalian, kira-kira ya, Yahudi ini kalau misalnya Rasulullah SAW intoleran, enaknya diapain? Dipaksa masuk Islam. Kalau nggak mau diusir dari Madinah. Kalau nggak mau baru diperangi, kan gitu ya. Jadi dipaksa dulu, nggak mau diusir, kalau nggak mau baru
diperangi. Ya. Nah, kemudian Yahudi ini ternyata nggak dipaksa, nggak diusir, nggak diperangi juga, diajak bersepakat. Yahudi mau masuk Islam nggak, ya udah. Tapi masih mau tinggal di Madinah, iya, ya udah. Ayo kita hidup bersama, ya. Tapi ada perjanjian. Hidup damai bersama ya, iya. Tapi ada perjanjian, iya. Perjanjiannya apa? Kita tulis, kita catat. Terkenal dalam sejarah, nama perjanjiannya adalah Sohifa Al-Madinah, Piagam Madinah. Wah, itu dia. Ya, enggak apa-apa, kita ambil dari buyanya NU. Ya. Yang Muhammadiyah ketemu, buyanya NU ya ambil. Ya. Nah, ini 47 pasal, tapi 23 pasal mengakui Yahudi. Ya. Yahudi kan jelas-jelas ajaran agamanya bertentangan dengan Islam. Tapi Rasulullah karena tadi toleran, beliau akhirnya mengambil sikap Yahudi boleh tetap eksis, agamanya boleh eksis, rumah ibadahnya, sinagognya boleh tetap ada di Madinah. Wah, aman. Ya. Berarti ini menunjukkan Rasulullah toleran apa tidak toleran, ibu-ibu? Toleran. Nah, nanti ada yang bilang, oh, itu kan Rasulullah. Kalau yang lainnya gimana? Oke. Kita sekarang ke Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab waktu membebaskan Palestina. Ya. Jadi Umar bin Khattab itu waktu membebaskan Palestina, kuncinya di sini, Bapak Ibu. Kuncinya ini kan Palestina nih, yang ungu itu. Kuncinya adalah gerbang masuknya itu lewat Damaskus. Nah, di Damaskus ini gerbang masuk menuju Yerusalem. Perjalanan dari Damaskus ke Yerusalem 4 jam setengah. Ya, 4 jam setengah. Jadi Syria sudah dikuasai umat Islam, baru Umar masuk. Nah, sedangkan waktu itu Palestina masih ikut kerajaan Romawi Timur, yaitu Konstantinopel. Pusatnya di sini, Bu ya. Konstantinopel. Nih, di Turki ya. Dulu namanya Konstantinopel. Nah, sehingga kalau mereka mau kabur harus nyebur ke laut, nggak bisa. Begitu panglima-panglima Islam sampai ke Yerusalem, mereka nyerah. Begitu nyerah, Umar akhirnya masuk, diajak keliling kota Baitul Maqdis. Nah, waktu sholat duhur itu persis di depannya gereja makam suci. Ini belum ada ya Bapak Ibu ya. Ini nanti ratusan tahun kemudian. Ini sudah ada sejak dulu sampai sekarang. Nah, ketika di depan gereja makam suci sudah masuk sholat duhur, sama uskup patriark bilang begini sama Khalifah Umar, Khalifah kalau mau sholat di dalam gereja kami saja, karena engkau cari Masjidil Aqsa, kami nggak tahu Masjidil Aqsa yang Nabi Muhammad pernah sholat peristiwa Isra dan Mi'raj, lokasinya di mana kami nggak tahu, sholat aja di gereja. Wah, padahal kan mereka kalah, gerejanya dialih fungsi jadi masjid, boleh apa enggak? Boleh, sah, menang perang, ya kan? Gerejanya diratakan dengan tanah, boleh apa enggak? Boleh, sah, menang perang, ya kan? Boleh-boleh aja, mau menang perang, mereka kalah. Tapi apa kata Umar? Kalau saya sholat di gereja ini, nanti orang-orang yang menjadi pengikut saya di masa akan datang akan mengambil alih bangunan ini, kemudian mengubahnya jadi masjid, hanya gara-gara saya pernah sholat di dalamnya. Mereka akan menghancurkan tempat ibadah kalian. Maka saya sholat di luar, gereja kalian tetap sebagaimana adanya. Sampai hari ini, gerejanya Bapak Ibu tetap ada berdiri tegak. Yang megang kuncinya umat Islam. Oke, gereja aman. Warganya gimana? Umar bikin surat. Suratnya begini bunyinya.
Umar sebagai khalifah memberikan jaminan pada jiwa, harta, gereja, salib, orang-orang yang lemah, gak dipaksa meninggalkan agama mereka, gak juga diusir dari Yerusalem. Toleran apa intoleran, Bapak Ibu sekalian? Toleran. Ya. Cuma kalau mau tetap tinggal di Yerusalem, wajib bayar pajak. Nah, soalnya yang Islam sudah bayar zakatnya dulu. Ya. Kalau sekarang ya bayar zakat, yang bayar pajak. Pajaknya tambah naik kan gitu ya. Tapi kita tetap harus bayar pajak ya. Soalnya zakat hukumnya wajib, pajak hukumnya gak tahu ya. Saya bukan karyawan pajak jadi gak komentar. Oke. Setelah ini ternyata Bapak Ibu sekalian ya, itu ada seorang dia itu namanya Paus ya, Paus ya. Memang pemimpin agama Katolik Paus itu ya. Dia memang pemimpin agama Katolik. Bah, kita lihat ya, dia mengucapkan ya, waduh, ucapannya itu provokasi sekali. Kita lihat, ini cikal bakal terjadinya perang salib dari seorang, awal mulanya namanya Paus Urbanus II. Dia ini Paus Urbanus II. Nanti Paus itu kan jabatan gonta-ganti. Terakhir ya yang kemarin datang Paus siapa kemarin itu? Fransiskus. Nah itu terakhir. Nih saya lihatkan gambar foto Pausnya. Udah kelihatan belum? Belum. Sebentar. Tak setting dulu. Waktunya masih ada. Tenang. Ibu sudah ngantuk apa? Masih lanjut? Lanjut Bu ya. Jangan ngantuk Bu. Ya. Mumpung ada proyektor, ya kan? Ini spesial nih. Karena yang ceramah saya dikasih proyektor. Terima kasih. Ya. Tahu aja kalau nggak ada proyektor nggak bisa ceramah. Karena ilmunya di laptop. Nah ini patungnya Paus. Kita lihat ya, dia khotbahnya gini Pak, kurang ajar. Wahai rakyat Frank, rakyat Tuhan yang tercinta dan terpilih, telah datang kabar memilukan dari Palestina dan Konstantinopel. Suatu bangsa terlaknat yang jauh dari Tuhan telah merampas negara tersebut, negara umat Kristen. Mereka hancurkan negara itu dengan perampokan dan pembakaran. Tadi ada perampokan enggak? Ada pembantaian ada enggak? Gak ada. Tapi dia provokator ini, Paus Urbanus II. Sehingga kita dapati begitu dibebaskan sama Umar bin Khattab, direbut sama mereka dengan pembantaian. Ya, lihat. Jadi Al-Quds, Baitul Maqdis direbut ya. 400 tahun setelah Khalifah Umar. Ya. 1 bulan takluk. Ya. 1 bulan takluk. Tapi begitu takluk yang ada pembantaian. Ya. Ada pembantaian. Wah, kita lihat. Menurut sejarawan mereka, ya, yang dibantai itu jumlahnya sampai, saya lupa angka pastinya, karena ada perbedaan hitungan, 70.000, ya, 70.000 penduduk. Sampai sejarawan mereka itu mengatakan, ya, saking banyaknya yang dibantai, itu darahnya itu sampai di pergelangan kaki.
Ya. Ini sejarawan mereka, bukan kita yang ngomong. Ya. Sejarawan yang lain mengatakan darahnya itu sampai di tali kekang kuda mereka. Ya. Jadi tinggi sekali. Jadi lutut dan tali kekang kuda mereka. Nah, toleran atau intoleran ini? Intoleran. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian, mereka ini punya dalil. Dalilnya ini, Pak, saya bukakan. Ya. Jadi kalau mereka bilang Islam tuh ayat-ayat perang kejam, ya, saya bukakan. Mereka juga punya. Ya. Coba ya. Nih Samuel pasal 15 ayat 3. Pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya. Janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuh semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang masih menyusui, lembu maupun domba, onta maupun keledai. Tetapi dari kota-kota bangsa-bangsa itu yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Janganlah kau biarkan hidup apapun yang bernafas, melainkan kau tumpas sama sekali. Ya kan? Coba. Nih, kali lagi. Jangan kamu menyangka aku datang untuk membawa damai. Aku datang bukan untuk bawa damai, tapi melainkan pedang. Aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Ini ayat-ayatnya kejam ya, kejam sekali. Sedangkan dalam Islam coba ini, wa qatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Perangilah orang-orang yang memerangi kamu. Jadi kalau orang itu nggak merangi kamu, boleh diperangi nggak? Nggak boleh. Ya. Tapi kalaupun perang, wala ta'tadu, jangan melampaui batas. Makanya Rasulullah SAW beliau menyatakan wala taqtulu saykhon faniyan wala tiflan wala sogiron wala mro'ah. Jangan bunuh orang tua yang sepuh, jangan bunuh anak-anak, jangan bunuh wanita, jangan bunuh pemuka agama, jangan melanggar perjanjian, jangan memutilasi mayat, ya kan? Beda sama ini tadi ya, Bapak Ibu ya. Bunuh semua, laki-laki, perempuan, anak-anak maupun yang masih menyusui. Ya, jangan biarkan ada yang bernafas. Tapi kita lihat lagi, begitu direbut ya, 90 tahun kemudian dibebaskan sama Salahuddin. Kita lihat, apakah Salahuddin balas dendam apa enggak? Nah, kita lihat ya. Dia tidak balas dendam. Ini, maka dia bilang, wanita, anak-anak, orang tua, pasukan tentaramu, ratumu, tidak ada seorang pun dilukai. Jadi nggak dibalas, nggak dibalas, ya, nggak balas dendam. Jadi sama kayak Umar tadi, yang beragama lain tetap boleh di sini, tetap boleh tinggal di sini, nggak diusir, nggak dipaksa masuk Islam. Cuma kalau mau tinggal di sini harus bayar pajak. Ya. Ini sama Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat ketika Muhammad Al-Fatih, ya, ketika membebaskan Konstantinopel. Sebentar, saya bukakan dulu. Waktunya masih ada 12 menit, ya. Tenang. Kita lihat bagaimana Muhammad Al-Fatih ketika membebaskan Konstantinopel, atau yang kita kenal dengan nama sekarang Istanbul. Ya. Nih, mana? Nah ini. Nah ini, kan pada waktu gerbang
Dia langsung ke Hagia Sophia. Karena banyak umat Kristiani sembunyi dalam situ, ya kan? Mereka khawatir nih, dibunuh, dieksekusi, dibantai. Karena sebenarnya kan ini Kristennya Kristen Ortodoks ya. Pernah dijajah juga sama Kristen Latin, Katolik Latin. Ya, ini Katolik Ortodoks sama Katolik Latin. Terus tempur mereka itu. Ya. Sebelumnya dibantai. Nah, ketika yang bebaskan Al-Fatih, mereka ketakutan, mereka juga akan dieksekusi, dibantai. Tapi kita lihat bagaimana Sultan Muhammad Al-Fatih. Ya. Tetap tenang. Ya. Jadi tetap diberikan kebebasan beribadah, nggak dipaksa, ya, nggak dipaksa, tetap boleh tinggal, ya. Tapi jangan lupa bayar pajak, gitu, ya, wajar, ya. Ya, tetap boleh, ya. Jadi pemungutan pajak itu bagi yang mampu, kalau nggak mampu nggak bisa. Cuma ada bedanya, Hagia Sophia ini dirubah jadi masjid, itu aja bedanya. Tapi gereja-gereja yang lain di kota Istanbul masih ada. Cuman yang Hagia Sophia saja berubah jadi masjid. Ya, ada pelancong Rusia. Dia bilang ketika sampai di Hagia Sophia, aku pikir aku berada di surga. Ya, saking uniknya Hagia Sophia itu, Bapak Ibu sekalian. Ya. Jangan lupa Bapak Ibu mampir ke sini, ya, ke Hagia Sophia. Nah, jadi kalau kita cek sepanjang perjalanan, bahkan ketika wilayah Palestina itu juga dikuasai oleh Ottoman, ya. Ottoman ini Utsmani ya Bapak Ibu ya, kekuasaan yang sangat besar. Karena coba kalau kita lihat kekuasaannya itu yang warna coklat. Baik coklat tua maupun coklat muda, ya. Jadi ini termasuk 3 kota suci, Mekah, Madinah, sama Yerusalem. Ini dikuasai sama Ottoman. Ketika dikuasai Ottoman, ya, kita lihat aman, damai, nyaman, tentram, hidup bersama. Ini asli, ya. Oh, ini asli. Ini bukan film. Kalau tadi kan banyak filmnya ya. Kalau ini gambar asli, memang nyata. Ya. Jadi waktu dikuasai umat Islam, siapapun boleh tinggal di sini. Ya. Aman, damai, nyaman, tentram, sejahtera. Ya. Lihat. Mulai dari yang Islam, ya, yang mayoritas tinggal di sini. Nah, ini Muslim Sunni, ya, hidup aman. Yahudi Ortodok aman, ya. Kristen Armenia aman, jadi aman, udah aman, damai. Karena kan ini kalau Yerusalem kan kota suci 3 agama, beda sama Mekah, Madinah. Nah, gak amannya ketika bukan umat Islam yang berkuasa. Ketika datang mereka yang diusir sama Hitler, dibantai sama Hitler. Ya, siapa itu? Ini. Nah ini Pak. Ya, ini awal mula malapetaka. Datang pengungsi dari Eropa. Wah, nih. Tuh, orang-orang ini Pak. Mengungsi awalnya ini, ya kan? Awalnya mengungsi, butuh pertolongan. Lah umat Islam kan kalau nolong kan nggak lihat agama Bapak Ibu. Tak tolong agamamu, kalau Islam kan nggak ada kayak begitu. Ini pengungsi ini awalnya datang kayak orang Rohingya. Kalau zaman kita sekarang, ya. Lihat, ya. Begini. Loh, dulu ditolong, sekarang malah inilah, ya, nggak tahu terima kasih begitu. Jadi kalau umat Islam yang berkuasa, aman, damai, tentram, sejahtera,
Karena prinsipnya adalah toleran. Kita ini agama yang toleran. Bahkan untuk membunuh non-muslim dalam agama kita itu diatur lagi. Ya. Ada orang kafir harbi, mu'ahad sama dhimmi. Harbi, mu'ahad sama dhimmi. Ingat-ingat. Ya. Kalau dhimmi non-muslim tapi hidup bersama, kayak tetangga gitulah. Ya. Ini dalam pemerintahan Islam ya. Kalau mu'ahad non-muslim tapi warga luar cuma berkunjung, mungkin mau wisata ke Bali, mungkin mau investasi atau mau kerja di Kalimantan ya. Tuh. Itu mu'ahad. Kalau dhimmi tetangga ya. Tapi non-muslim. Kalau harbi ya kayak Israel itu, laknat itu ya. Dia orang kafir yang memerangi kita. Kita lihat hadis Nabi. Man qatala qatilan min ahli dhimmah lam yajid rihal jannah. Barang siapa membunuh kafir dhimmi, warga asli wilayah itu tapi agamanya non muslim. Kata Nabi, kalau dibunuh, yang bunuh nggak bisa cium baunya surga. Berarti boleh nggak dibunuh? Nggak boleh, haram hukumnya. Man qatala mu'ahadan lam yaroh raihatal jannah. Siapa yang membunuh turis, dubes, tenaga kerja asing, mahasiswa asing, pokoknya yang asing-asing, entah asing atau asing, pokoknya bukan warga Indonesia, ya, dibunuh, kata Rasulullah SAW, gak bisa cium baunya surga. Ya. Jadi kalau dhimmi mu'ahad haram, tapi kalau yang harbi kayak model Israel gimana? Yang jajah kita gimana? Boleh dilawan nggak? Kalau itu harus dilawan, Pak, ya kan? Itu harus dilawan itu. Itulah ada syariat jihad. Ya. Jadi kita bisa buktikan bahwa kita ini toleran, tapi tetap ada batasnya. Jangan keblabasan, semua agama benar, semua agama masuk surga, semua agama Tuhannya sama, keliru. Ya, bahkan sekarang saking tolerannya sampai ada salam 5 agama kan, ya kan? Padahal yang agama lain nggak ada di situ, tapi untuk membuktikan toleran, semua salam 5 agama disampaikan. Ya Allah, ya kan? Ini, ya. Itulah yang kemudian kita pasti menyikapi. Apa hukum mengucapkan selamat Natal? Sebagai penutup, saya bacakan fatwa tarjih Muhammadiyah, ya, bisa kita lihat di buku tanya jawab agama. Ya. Hukum merayakannya, ya, hukum merayakannya, walaupun untuk menghormati Nabi Isa, karena Nabi Isa menurut keyakinan mereka itu Tuhan, keyakinan kita itu Nabi, hukum merayakannya haram. Fatwa Majelis Tarjih PP Muhammadiyah. Adapun untuk mengucapkannya, ya, bisa masuk kepada subhat, larangan Allah, dianjurkan tidak mengucapkan selamat Natal. Ya, jadi dari sini kita toleran, tapi tetap ada batasnya. Mari kita jaga toleransi beragama, ya, bukan dengan mencampur adukkan semua agama jadi satu, bukan dengan melarang agama lain berhari raya, tetapi lakum dinukum waliyadin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.